Hai, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan internet. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu mengenal jaringan internet dan jenis jaringan internet. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu siswa mampu mengidentifikasi jaringan internet dan jenis jaringan pada internet. Nilai karakter yang berkaitan dengan materi ini adalah integritas dan tanggung jawab. Integritas yaitu siswa mampu mengembangkan bakatnya dan tanggung jawab siswa mampu menggunakan internet dan keperluan pembelajaran. Oke. Jadi topiknya ini hari yaitu internet dan submateri yang akan disampaikan sejarah pengertian media penghubung dan keuntungan dan kelemahannya. Mari kita pertama-tama melihat sejarah internet. Sejarah internet. Internet awalnya digunakan untuk keperluan perang untuk dunia pertama dan dunia kedua. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti internet? Kenapa tidak menggunakan telepon? Oke. Telepon menggunakan sistem jaringan analog. Ada apa dengan sistem jaringan analog? Sistem jaringan analog itu mudah disadap, sehingga memungkinkan informasi itu sangat tidak aman untuk dikirimkan. Contohnya bisa kita lihat dari penggunaan telepon kaleng. Ini adalah contoh sederhana, oke? Pengiriman pengiriman informasi menggunakan sistem analog, oke? Getaran berupa suara. Jika si A berbicara dengan si B, itu kan bisa kedengaran dengan menggunakan benang tersebut sebagai penghubungnya. Nah, pengiriman suara tersebut itu menggunakan sistem analog, oke? Sehingga mudah disadap. Setelah kegiatan perang berakhir, internet kemudian dikembangkan untuk menghubungkan 4 institusi yang disebut dengan ARPANET, oke? Setelah proses pengembangan tersebut dicapai, oke, maka dikembalikan lagi kepada US Defense Communication Agency, kepada Badan Pertahanan Amerika, oke? Kita lanjutkan lagi, oke? Jadi internet itu merupakan kependekan dari International Network. Jadi internet itu adalah suatu jaringan, oke? Suatu jaringan yang sangat luas yang menghubungkan setiap orang dari berbagai belahan dunia, oke? Jadi sekarang kita mengetahui bahwa internet terdiri dari 3 tipe penerapannya, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN ini adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer dalam suatu titik tertentu, oke? Jadi contohnya, umpamanya, Pak Guru ada di lab komputer, oke? Terdiri banyak komputer di dalam lab komputer. Itu bisa disebut sebagai jaringan LAN, oke? Atau bisa juga dikatakan yang penting dalam satu tempat ya, oke? Bisa saja lab komputer berhubungan dengan komputer yang ada di tata usaha. Itu juga bisa disebut LAN. Karena bisa disebut LAN karena masih dalam satu tempat, oke? MAN, Metropolitan Area Network, oke? Jadi kalau MAN ini adalah masih dalam satu wilayah, oke? Dalam satu wilayah, oke? Jadi contohnya, umpamanya ada komputer di lab komputer ingin berhubungan dengan komputer yang ada di rumah kalian semua, oke? Jadi itu hubungan antara komputer yang Pak Guru yang ada di lab komputer dengan hubungan komputer yang ada di rumah kalian semua anak-anakku, oke? Itu disebut dengan MAN, oke? Sedangkan ada yang disebut dengan WAN, oke? Wide Area Network, oke? Ini dalam WAN ini adalah menghubungkan komputer dalam suatu daerah yang sangat luas, oke? Jadi misalnya kalau Pak Guru, oke, ingin berhubungan dengan komputer yang ada di Pulau Jawa. Jadi dia ini WAN ini sifatnya adalah lintas pulau, oke? Lintas pulau berarti dengan kata lain bisa juga dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa, bisa juga dari Pak Guru dari Pulau Sulawesi ke yang ada di Los Angeles atau di tempat lain. Jadi itulah 3 jenis tipe jaringan pada internet, oke? Jadi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain itu ada disebut dengan TCP/IP. Jadi ini TCP/IP berupa alamat atau nomor. Jadi bagaimana bisa komputer yang ada di lab berhubungan dengan komputer yang ada di rumah kalian? Ya sudah pasti kita harus tahu alamatnya. Sama seperti Pak Guru, jika Pak Guru ingin pergi ke rumah Anda atau kalian ingin pergi ke rumah Pak Guru, pasti kalian harus mengetahui nomor rumah Pak Guru dengan alamatnya. Oke. Jadi TCP/IP ini adalah nomor dan alamat dari komputer tersebut supaya bisa terhubung. Jadi kita harus ketahui. Oke. Berikutnya. Oke, skema untuk menggunakan internet yaitu pertama-tama dikirimkan satelit ke luar angkasa. Oke. Jadi pertama-tama dikirimkan satelit ke luar angkasa.
Dari satelit, satelit mengirimkan frekuensi yang menghubungkan ke menara pemancar, oke. Jadi, dari satelit menghubungkan ke menara pemancar, oke. Jadi antara menara pemancar dengan menara pemancar dihubungkan lewat frekuensi, oke, frekuensi radio. Terus bagaimana bisa internet bisa sampai ke rumah kita, oke? Semua dari menara pemancar ditarik kabel, oke, yang mungkin kita kenal sekarang dengan kabel fiber optik. Nah, jadi dari menara menara pemancar dihubungkan untuk ke rumah kita menggunakan kabel, tetapi untuk menghubungkan antara menara pemancar dengan menara pemancar menggunakan frekuensi radio. Jadi itulah skema aliran data dari internet. Baiklah, berikutnya. Jadi, keuntungan internet, oke, memudahkan kita dapat memperoleh informasi. Jadi seperti kita ingin mencari informasi sesuatu di internet, kita bisa mengetikkan Google, apapun yang ingin kita cari, kita bisa dapatkan. Kedua, kita bisa juga melakukan transaksi, oke? Transaksi atau operasi bisnis. Kita bisa berbelanja lewat Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Bisa juga Amazon untuk yang internasionalnya, oke? Berikutnya, kita juga bisa belajar online seperti sekarang ini yang Pak Guru lakukan. Oke, belajar online daring. Bisa juga mencari beasiswa jika kita ingin ke luar negeri karena beasiswa itu mempermudah kita dalam secara finansial. Oke. Berikutnya terakhir yaitu kelemahan penggunaan internet. Karena begitu mudahnya informasi bisa dicapai sehingga memudahkan orang untuk melakukan penciplakan karya dari orang lain. Begitu pula juga terjadi kejahatan, oke? Kejahatan dengan kartu kredit jika kita sembarang memasukkan nomor kartu kredit kita dan terjadinya perusakan sistem operasi karena adanya virus. Demikianlah topik pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan atau komen di bawah ini. Saya harap kalian semua sehat dan jaga diri. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Salam. Bye bye.